Oke teman-teman, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah program baru yang kedengerannya ambisius banget. Program Sekolah Rakyat. Nah, kita nggak cuma lihat janji-janji manisnya aja loh, tapi kita akan uji langsung apakah program ini beneran sejalan sama ruh ekonomi bangsa kita, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Dan ini dia pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang taruhannya wah tinggi banget. Ini nih yang jadi inti dari obrolan kita. Kira-kira program ini bisa nggak sih jadi jawaban yang selama ini kita cari-cari untuk masalah pemiskinan struktural di Indonesia? Baik, pertama-tama mari kita lihat janjinya. Pendidikan untuk semua. Jadi, program Sekolah Rakyat ini kan muncul sebagai, katanya, solusi jitu buat ngatasin salah satu tantangan paling berat yang udah lama banget kita hadapi. Karena ya itu tadi tantangannya, kemiskinan struktural dan akses pendidikan yang timpang itu jadi tembok raksasa yang ngehalangin jutaan anak kita buat berkembang. Program ini pada dasarnya adalah jawaban langsung buat kenyataan pahit, di mana, ya tahu kan, nasib seorang anak seolah-olah udah ditentuin dari keluarga mana dia lahir. Nah tujuannya, ya buat mendobrak lingkaran setan ini. Oke, sekarang kita lihat cetak birunya. 2 tujuan utama program ini. Terus, gimana cara kerjanya? Gampangnya, visi besar program ini tuh berdiri di atas 2 pilar utama. Ada pilar ekonomi yang bisa kita anggap sebagai mesinnya. Dan ada pilar sosial yang jadi jantungnya. Dua-duanya ini harus jalan barengan. Nah, ini dia detailnya. Dari sisi ekonomi, tujuannya jelas banget ya. Menciptakan tenaga kerja yang jago dan kompetitif, mendukung hilirisasi, dan ujung-ujungnya ngurangin ketergantungan kita sama tenaga kerja asing. Ini mesinnya. Terus, di sisi sosial, ini jantungnya. Tujuannya mulia banget, memutus rantai kemiskinan, ngasih kesempatan buat yang terpinggirkan buat naik kelas, dan memperkuat rasa kebersamaan kita sebagai bangsa. Kelihatan kan gimana ambisiusnya? Keduanya ini harus seimbang, nggak boleh ada yang pincang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, yaitu ujiannya, tes ekonomi Pancasila. Disinilah kita akan benar-benar menguji program ini. Kita akan pakai prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Pancasila sebagai ya semacam batu ujian. Kita mau lihat program ini beneran sejiwa nggak sih sama nilai-nilai luhur bangsa kita? Buat yang mungkin belum familiar, sistem ekonomi Pancasila atau SEP itu apa sih? Gampangnya, anggap aja ini buku panduan ekonomi versi Indonesia. Landasannya ya nilai-nilai Pancasila. Jadi, fokusnya itu bukan cuma soal tumbuh, tapi gimana pertumbuhan itu bisa dirasakan semua orang secara adil. Kesejahteraan bersama itu ditaruh di atas segalanya. Oke, mari kita bahas risikonya. Risiko pertama, ini yang paling sering terjadi, jebakan top-down. Maksudnya apa? Program ini bisa-bisa cuma jadi proyek elit, proyek orang atas, kalau nggak melibatkan masyarakat secara tulus dari awal sampai akhir. Kalau masyarakat yang mau dibantu cuma dianggap sebagai, ya penonton aja bukan pemain utama, program ini bisa meleset total dari sasaran dan nggak akan nyentuh masalah yang sebenarnya. Risiko kedua adalah apa yang bisa kita sebut kesenjangan kurikulum, atau bahaya satu kurikulum untuk semua. Coba bayangin deh, kurikulum yang sama plek-ketiplek dipakai di Aceh, di Jawa, sampai di Papua. Padahal kan setiap daerah punya potensi ekonomi dan kearifan lokal yang beda-beda. Kalau kurikulum yang nggak relevan, ya lulusannya nanti malah bingung. Ilmunya nggak bisa dipakai buat membangun daerahnya sendiri. Sayang banget kan? Nah, resiko ketiga ini juga nggak kalah penting, dominasi korporasi. Ada bahaya kalau perusahaan-perusahaan besar punya pengaruh terlalu kuat dalam program ini. Arahnya bisa belok, dari yang tadinya buat keadilan sosial, jadi cuma buat melayani kepentingan bisnis segelintir pihak. Padahal kan, peran negara itu harusnya menjamin keadilan buat semua. Intinya, pendidikan itu untuk mencerdaskan bangsa, bukan cuma jadi pabrik tenaga kerja buat industri. Oke, setelah membahas resiko-resikonya, mari kita coba cari pencerahan. Kita akan lihat kearifan dari para pendiri bangsa dan pemikir kunci di balik sistem ekonomi Pancasila. Percaya deh, pemikiran mereka ini masih relevan banget buat menjawab tantangan yang ada di depan mata kita sekarang. Kita mulai dari Profesor Mubiarto, salah satu penggagas utama ekonomi Pancasila. Beliau bilang, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan hanya akan melahirkan kemiskinan baru di tengah kemakmuran. Dalam banget kan maknanya? Artinya, suksesnya program sekolah rakyat ini gak bisa diukur dari berapa banyak anak yang sekolah aja. Tolok ukur yang sebenarnya adalah, apakah program ini berhasil mengurangi jurang si kaya dan si miskin? Itu intinya. Lalu, ada semangat dari Bung Hatta. Kita semua tahu beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Nah,
Gagasannya relevan banget di sini. Sekolah-sekolah ini jangan sampai jadi menara gading yang terpisah dari dunia nyata. Sekolah harus nyambung, harus terintegrasi langsung dengan denyut nadi ekonomi rakyat di sekitarnya. Ya, dengan koperasi, dengan UMKM. Biar ilmunya langsung bisa dipraktekkan dan ada dampaknya. Pemikiran dari Sri Ebiswasono ini seakan-akan jadi pukulan telak buat risiko top-down yang kita bahas tadi. Demokrasi ekonomi itu artinya dari, oleh, dan untuk rakyat. Ini kuncinya. Rakyat itu nggak boleh cuma jadi penerima bantuan yang pasif. Mereka harus jadi pelaku utamanya. Harus ada rasa memiliki terhadap program ini, terlibat dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasinya. Oke, kita udah lihat masalahnya, risikonya, dan kita juga sudah dapat pencerahan dari para pemikir bangsa. Sekarang pertanyaannya, jadi gimana solusinya? Kita masuk ke bagian jalan ke depan, beberapa rekomendasi kunci supaya program ini nggak cuma jadi wacana, tapi benar-benar berhasil. Ini dia, bisa dibilang resep suksesnya. Pertama, sekolah harus nyambung dengan ekonomi lokal. Gandeng itu koperasi dan UMKM. Kedua, kurikulumnya jangan disamaratakan, sesuaikan dengan apa yang jadi potensi dan kebutuhan di daerah masing-masing. Ketiga, ini penting banget, libatkan masyarakat secara aktif di setiap langkahnya. Keempat, harus ada pengawasan yang jelas dan transparan, biar nggak ada main-main. Dan yang terakhir sekaligus yang paling krusial, cara ngukur suksesnya itu harus dari dampak nyata di masyarakat, bukan cuma laporan angka-angka. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke pertanyaan awal yang fundamental ini. Akankah program ini benar-benar jadi tangga bagi rakyat untuk naik kelas, atau cuma akan jadi satu lagi proyek elit yang indah di atas kertas tapi kosong di lapangan? Jawabannya teman-teman, ada di bagaimana program ini dijalankan nanti. Dan tentu saja, bagaimana kita semua sebagai warga negara ikut mengawal pelaksanaannya.